Bapak Ibu. Ya, kita ada di awal bulan, di bulan Agustus. Kita tahu kita sudah melewati hampir 4 bulan lebih masa pandemi COVID-19 ini. Tapi saya percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang firman Tuhan, yaitu yang saya ambil dalam Mazmur 119 ayat 105. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Ya. Apa yang bisa membuat kita kuat menghadapi setiap masalah, persoalan? Yaitu Tuhan melalui setiap firman-Nya. Dikatakan di dalam ayat ini, firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman adalah terang. Terang adalah lawannya dan gelap. Ya, ketika terang itu nyala, maka gelap itu akan sirna. Gelap akan menyingkir, dan kita percaya ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, maka kita pasti akan kuat menghadapi apapun yang terjadi. Sama halnya di dalam Yohanes 32 ayat 8, saya akan bacakan buat kita semua juga. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, ketika kita hidup di dalam sebuah kebenaran, yaitu firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Kita tidak lagi dijajah, kita tidak lagi takut dengan segala hal apapun. Kita tahu Agustus bulan kemerdekaan bagi Indonesia, tetapi masih banyak orang yang belum merdeka. Masih banyak orang yang belum mengalami kemerdekaan. Ketika mereka hidup dalam firman, seharusnya firman itu memerdekakan hidup kita. Karena firman itu adalah kekuatan. Firman itu bisa mengubahkan hidup kita. Nah, banyak orang yang kelihatannya merdeka, tetapi sesungguhnya belum merdeka. Ya, mereka masih dikuasai oleh dosa. Mereka masih dikuasai oleh kebohongan-kebohongan. Hidup dalam sebuah kebohongan-kebohongan. Hidup di dalam topeng-topeng. Seolah-olah hidup jadi orang Kristen, seolah-olah mengandalkan Tuhan, tetapi ketika masalah datang, persoalan datang, lupa, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Ini tanda bahwa dia belum merdeka. Ketika orang hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, maka dia akan merdeka. Merdeka dari apa? Satu, dari rasa takut, rasa cemas. Ya, kita tahu hari ini dunia sedang dilanda ketakutan, kecemasan. Sudah hampir 4 bulan, 5 bulan pandemi COVID-19 tidak berakhir. Bahkan kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka engkau tidak takut lagi. Engkau tidak cemas lagi. Ya, engkau tidak merasa bahwa ini sebuah hal yang tidak enak. Tetapi engkau akan bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau akan merasa sukacita. Nah, di dalam ayat ini dikatakan merdeka oleh kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa? Kalau kita sungguh-sungguh kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki alam semesta. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang Tuhan tidak tahu. Tuhan mengizinkan COVID-19 ini untuk apa? Memurnikan hidup kita, untuk membuat kita menjadi semakin luar biasa di dalam Tuhan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita hidup, kita pegang sungguh-sungguh firman Tuhan, kita tahu walaupun terkadang rencana Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Kita akan belajar 3 hal dari ayat yang kita baca. Yang pertama adalah firman Tuhan harus menjadi panduan kehidupan kita. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih. Tuhan kasih kehendak bebas buat kita. Hari ini siapa yang menjadi panduanmu? Apa yang menjadi pegangan dalam hidupmu? Firman Tuhan atau hal yang lain? Itu pilihan. Pengalaman itu bukan sebuah kebenaran. Seringkali manusia itu mengandalkan pengalaman
Oh, kalau dulu pasti begini, kalau dulu pernah terjadi begini, tapi hari ini pengalaman tidak bisa diandalkan. Tidak ada satupun orang yang lebih dulu mengalami COVID-19. Semua mengalami wabah. Jadi pengalaman itu bukan sebuah kebenaran. Pak Niko Harjo menyatakan ketika kita masuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, dimensi yang berbeda. Ternyata betul-betul terjadi. Kita memasuki tahun dimensi yang berbeda. Tidak ada satupun pengalaman yang bisa diandalkan. Hanya Tuhan, hanya firman Tuhan. Pengalaman bukan kebenaran. Saya mau cerita, saya punya dosen teologi. Ya, dia orang Amerika. Dia cerita kepada saya, ketika setiap hari raya, Natal, entah Thanksgiving, entah apapun itu, mereka selalu makan daging kalkun. Ya, ketika dia melihat istrinya memasak daging itu, setiap pojok samping kanan, samping kiri daging itu dipotong oleh istrinya. Dipotong. Dosen saya ini bertanya kepada istrinya, loh, kenapa daging itu harus kamu potong samping dan sampingnya? Istrinya bilang, mama saya dulu mengajari saya begitu. Oh, begitu ya. Lalu dia datangi mama mertuanya. Kebetulan masih ada. Dia bertanya lagi kepada mama mertuanya, "Mah, kenapa sih, Mah, setiap masak daging kalkun harus dipotong samping kanannya? Kan banyak daging yang hilang." Mamanya bilang, "Dulu mama saya ngajari saya begitu." Nah, kebetulan nenek ini masih hidup. Lalu dosen saya itu datang pada neneknya. Dia bertanya kepada neneknya, "Nek, kenapa ketika kita masak daging kalkun harus dipotong samping kanan samping kirinya?" Nenek itu bilang, "Dulu ketika saya masih kecil, saya melihat mama saya. Lalu saya tanya juga, dia bilang tanya pada mamanya, ternyata pada zaman itu tidak ada panci seukuran daging itu. Makanya dipotong supaya daging itu bisa masuk." Dia mulai tahu, ternyata oh begitu. Ternyata pengalaman itu bukan sebuah kebenaran. Hari ini ada panci yang gede, mau muat daging seberapa pun bisa. Nah, kita tahu bahwa hari ini jangan andalkan pengalamanmu. Jangan berpegang pada pengalaman. Dulu saya begini, oh dulu bisa begitu. Tidak. Tetapi hari ini, jadikan firman Tuhan sebagai panduan hidupmu. Jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Sebab firman Tuhan itulah kebenaran yang bisa memerdekakan setiap kita. Hal yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sebuah kekekalan. Ya, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang ujungnya adalah kekekalan. Kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dunia ini hanya sementara saja. Manusia hidup 70 tahun, kalau kuat lebih 80 tahun. Setelah itu, kita meninggalkan dunia ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hidup sesudah kematian. Hidup sesudah di dunia ini ada kehidupan lain yang harus kita dapatkan. Ada dua, kita mau dapat surga atau neraka. Itu ditentukan oleh kehidupan kita hari ini. Mungkin memang betul hari ini kita kehilangan banyak hal, uang dan sebagainya karena COVID-19. Maka kita mengejar ekonomi supaya kita bisa survive. Itu oke, tetapi jangan lupa ada hidup kekekalan yang harus kita kejar. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Yesus, terima keselamatan itu supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Hari ini bukan hanya sekedar jasmaniah yang kita kejar, tapi juga rohani harus engkau dapatkan. Sehingga engkau tahu, melalui firman Tuhan, kita jadi tahu, kita harus mengerti bahwa kita harus hidup benar di
di hadapan Tuhan. Memang Tuhan sudah memberikan kasih-Nya buat kita. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Itu adalah anugerah yang terbesar. Kita tidak bisa berkeselamatan tanpa Tuhan, tanpa Yesus. Yesus adalah sumber segala-galanya. Dialah keselamatan, satu-satunya keselamatan. Oleh sebab itu hidup kita adalah hidup untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kita sudah mendapatkan keselamatan. Hari ini engkau tahu, engkau dipanggil bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tapi untuk sebuah kekekalan. Hal yang ketiga yang akan kita pelajari dari apa yang kita baca, bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk kita melangkah selangkah demi selangkah dengan Tuhan. Kita harus berproses di dalam hidup ini. Hari kemarin tidak bisa kita ubah. Hari esok belum ada di tangan kita. Tetapi hari ini satu-satunya kesempatan untuk kita bisa mengambil langkah yang tepat. Melangkah bersama dengan Tuhan, selangkah demi selangkah. Apapun keputusanmu hari ini menentukan masa depan. Keputusan yang kau ambil hari ini itu menentukan hidupmu ke depan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita melangkah bersama dengan Yesus, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit berjalan dengan Tuhan. Jika hari ini kita berjuang, maka hari esok akan kita dapatkan. Mungkin hari ini kita sedang berjuang menghadapi COVID-19. Hari ini kita berjuang untuk memulihkan keadaan kita. Hari ini kita berjuang untuk kita bebas dari dosa. Hari ini kita berjuang untuk kita hidup sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan. Percaya ketika kau berjuang dengan Tuhan, kau melangkah selangkah demi selangkah dengan Tuhan, maka hari depan akan kau dapatkan. Apa yang ada di tangan kita, walaupun sedikit, walaupun kecil, tidak besar, tetapi ketika kita kelola dengan baik, maka hari esok kita akan mengalami perkara-perkara yang besar yang Tuhan inginkan, yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, don't give up. Jangan menyerah dengan keadaanmu, dengan situasi apapun yang hari ini terjadi. Percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka kita bisa melewati situasi apapun, keadaan apapun. Dalam keadaan situasi yang tidak baik sekalipun, kita bisa menang menghadapi apapun. Hari ini kita jangan mengeluh melihat keadaan. Sampai detik ini kok belum selesai COVID-19, masih ada. Kenapa? Bahkan terkadang kita juga menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, tapi hari ini bangkit. Mulai bangkit, mulai berjalan dengan Tuhan. Pegang sungguh-sungguh firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu mengatur hidup kita. Tuhanlah yang memegang hidup kita. Tidak ada satu helai rambut kita jatuh di tanah tanpa seizin Tuhan. Hari ini di mana engkau berada, dengan keadaan apapun, mari bangkit. Saya ajak Bapak Ibu bangkit, maju, pegang sungguh-sungguh firman Tuhan. Jadikan firman adalah pelita dalam hidup, sehingga ketika kita berjalan, sekalipun melewati lembah kekelaman, sekalipun melewati jalanan yang terjal, tetapi kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Hari ini pesan Tuhan buat kita semua, peganglah firman Tuhan, peganglah Tuhan, berjalanlah dengan Tuhan adalah segala-galanya. Firman-Nya adalah pedoman hidup bagi kita. Jangan pernah kita berpaling dari firman. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Hari ini, dimanapun kau berada, bangkit. Bangkit dan menjadi terang. Ikuti panggilan Tuhan, dimanapun kau berada. Jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus